Kerajaan atau Kesultanan masa Islam di Nusantara. Kerajaan atau Kesultanan Goa Talo. Ada berapa peta konsep? Letak geografi, silsilah raja atau sultan, kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, peninggalan kerajaan kesultanan. Letak geografis kerajaan Goa dan Talo merupakan dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Kedua kerajaan tersebut kemudian lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut sebagai ujung pandang. Kerajaan Islam Goa Talo terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di Semenanjung Barat Daya, Pulau Sulawesi Selatan. Lokasi pusat pemerintahan Kerajaan Goa Talo berada di Somba Opu, Makassar. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang menempati wilayah ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Kehidupan politik, perkembangan pusat kerajaan Makassar tidak terlepas dari raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Makassar. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Makassar, yaitu Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, Raja Mapasomba. Silsilah dari ketiga raja atau Sultan Goa Talo, yaitu Sultan Alauddin merupakan raja keempat Goa dan raja pertama yang masuk Islam ketika memerintah. Ia merupakan anak dari raja ke-12 Bumi Jalok. Alauddin dilahirkan dengan nama Imanggerai. Gelar bangsawannya Ai Daeng Manrabia. Setelah kekuasaan saudaranya Tuni Pasuluk ditumbangkan, Imanggerai yang saat itu masih berusia 7 tahun diangkat menjadi Karaeng Goa oleh Kumabicara Buta Makassar Karaeng Matoaya. Pada tahun 1605, Daturi Bandang menyebarkan agama Islam ke kerajaan Goa. Dato Ri Bandang adalah seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Manggerai Daeng Manrabia yang saat itu menjadi Raja Goa yang ke-14 memeluk Islam pada tanggal 9 Jumadil Awal 1051 Hijriah. Setelah menjadi Muslim, Manggerai Daeng Manrabia memperoleh gelar sebagai Sultan Alauddin. Kerajaan Goa telah memulai penaklukan Kerajaan Bone dengan mengadakan serangan sebanyak 5 kali sejak tahun 1562. Sultan Alauddin selaku Sultan Goa melanjutkan ekspansi militer yang keenam ke daerah Kerajaan Bone. Saat itu Kerajaan Bone dipimpin oleh Laten Rirua. Alasan yang melandasi tindakannya ini adalah penyebaran Islam. Kerajaan Goa akhirnya mampu menaklukkan Kerajaan Bone pada serangan ini. Hasil dari ekspansi ini membuat Laten Rirua menjadi Muslim, namun terjadi penolakan oleh rakyat dan adat 7 Kerajaan Bone, sehingga posisi Laten Rirua sebagai raja digantikan oleh Laten Vale 1611 sampai 1613. Pada masa Sultan Alauddin dibangun 2 benteng yang tujuannya untuk memperkuat pertahanan istana raja di Somba Opu. Kedua benteng ini bernama Benteng Anagoa dan Benteng Garasi. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda. 12 Januari 1631 sampai 12 Juni 1670 adalah Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir di Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bondo Manggabe. Setelah menaiki tahta, ia digelar Sultan Hasanuddin. Setelah meninggal, ia digelar Manangga Ribala Pangkana. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Huntes van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur. Ia dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa. Ia diangkat sebagai pahlawan presiden nasional dengan surat keputusan presiden tanggal 6 November 1973. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15 Manuntungi Muhammad Said Daeng Matola Karaeng Lakiung. Sultan Maliku Said
Manggaripapang Batuna dan ibunya bernama Isabe Lokmo Daeng Akonto. Sultan Hasanuddin memerintah Kesultanan Goa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kesultanan Goa adalah merupakan kesultanan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Raja Mapo Samba adalah pengganti Sultan Hasanuddin. Ketika menjadi raja, ia masih berusia 13 tahun. Ia bergelar Sultan Amir Hamzah. Beliau wafat pada tanggal 7 Mei 1674. Penggantinya adalah Sultan Ali. Namun kerajaan pada masa ini sudah tidak berkembang lagi. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa kerajaan Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin. Ia merupakan raja yang sangat gigih dalam melawan penjajah. Dia tidak mau diajak kerjasama dengan penjajah. Kehidupan kerajaan Goa Talo. Kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim yang besar dan menjelma menjadi pusat perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Malaka jatuh ke tangan Portugis, beralihnya para pedagang, mundurnya peran Jawa, dan letaknya yang strategis. Meskipun harus melayani kepentingan beragam pedagang yang berasal dari berbagai bangsa, namun kerajaan Makassar tetap mampu mengatur aktivitas perdagangan tersebut secara tertib dan adil. B. Kehidupan sosial budaya. Sudah sejak lama suku bangsa Bugis dikenal sebagai bangsa pelaut yang ulung. Salah satu hasil budayanya yang mengagumkan adalah perahu pinisi. Dengan menggunakan perahu itu, mereka mengarungi lautan lepas dan mengadakan bersumber dari ajaran agama Islam. Bahkan hingga kini masyarakat Makassar terkenal dengan penghormatannya yang kuat pada norma-norma adat. Struktur sosial masyarakat Makassar meliputi golongan bangsawan yang disebut Karaeng, rakyat kebanyakan yang disebut Tomaradeka, dan hamba sahaya yang disebut Atan. C. Kehidupan politik. Raja yang pertama masuk Islam adalah Karaeng Matoaya. Dengan gelar Sultan Alauddin, penguasa berhasil membuat kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim. Puncak kegemilangan kerajaan Makassar terjadi saat Sultan Hasanuddin memegang tampuk kekuasaan. Kerajaan Makassar berkembang menjadi sebuah kerajaan dengan jaringan perdagangan yang kuat dan pengaruh yang luas. Ketika Belanda datang ingin menguasai jaringan perdagangan yang telah lama terbentuk, ia menentang dengan keras keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di Indonesia bagian timur. Jelas tidak bisa diterima oleh Sultan. Konflik terjadi dan Hasanuddin berhasil menghalau pasukan VOC dari kawasan Maluku. Upaya Belanda untuk menguasai jaringan perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Dengan adu domba, Belanda berhasil memanfaatkan Arupalaka, Raja Bone, untuk memasukkan pengaruhnya. Bone masuk ke dalam kekuasaan kerajaan Makassar. Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bombaya dengan Belanda. Isi perjanjian VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan dengan memandirikan benteng Makassar, melepaskan wilayah-wilayah kekuasaannya. Di peninggalan kerajaan Goa Talo. 1. Benteng Somba Aupu, Balalompoa, Masjid Wakatangka, Benteng Rotterdam, Kompleks Pemakaman Raja Goa dan Talo.